Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ada yang menafsirkan sabar itu adalah puasa. Karena puasa adalah ibadah yang di dalamnya berisi wa innaha lakabiratun, itu berat. Jadi sholat yang kita anggap sebenarnya sederhana, cuma 50 menit dalam sehari misalnya, tapi itu berat bagi orang-orang tertentu. Padahal tadi tidak lama. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat taufik dan hidayah sehingga sholat itu sudah tidak lagi menjadi beban yang berat. Tapi ini perlu terus kita sampaikan bahwa sholat adalah hal yang paling utama. Jangan sampai tadi ada orang puasa tidak sholat, ada orang sholat tarawih dikerjakan begitu sungguh-sungguh, tapi ada sholat 5 waktu yang ditinggalkan. Karena saya pernah dengar sendiri begitu ya, yang sering saya ceritakan. Jadi saya dulu ada pengajian, kemudian ada seseorang yang bertanya, Ustadz, saya ini kalau di kampung halaman saya jadi imam. Tapi kalau di Jakarta ini, waktu saya masih di Jakarta, saya di Jakarta ini sering sholat subuhnya ketinggalan. Bangun jam 7, jam 8, karena saya bekerja sampai larut malam. Ya udah kalau udah tinggal itu ya sudah gitu besok. Nah, lihat lagi. Jadi kalau sudah tertinggal sholat itu, bagi dia udah tidak ada masalah. Padahal ketika Ramadan tiba dia pulang kampung, dia menjadi imam. Kita bisa bayangkan berarti ada tentang sholat 5 waktu yang wajib. Dianggap kalau udah lewat ya sudah. Hanya kita berikan nasihat jam berapapun bangunnya, laksanakan sholat subuh. Nah setelah itu masa sholat subuh jam 7, kan begitu. Nah kemudian dilanjutan hadis tadi tentang amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, lihat sholat hambaku. Apakah sholatnya sempurna? Apakah sholatnya tammah? Apakah sempurna sholatnya? Kalau sholatnya sempurna, tulis, wahai malaikat, sholatnya sempurna. Kemudian kalau kurang, apa yang Allah perintahkan kepada para malaikat? Khudh min tatawwu'ihi li faridatihi. Sempurnakan sholat wajib yang masih kurang selama di dunia. Apalagi dulu kita balik, mungkin di awal belum begitu paham. Mungkin sholat kita masih belum sempurna, kehusuannya belum ada dorongan untuk dihadirkan di dalam kita melaksanakan sholat. Apa perintah Allah kepada malaikat? Ambil, kalau dia melakukan sholat sunnah, sempurnakan sholat fardunya dengan sholat sunnah. Nah disinilah pentingnya kita menjaga sholat sunnah. Apalagi di bulan Ramadan ada sholat tarawih yang tidak ada di bulan yang lain. Karena itu jangan sampai ada malam di bulan Ramadan ini ada sholat tarawih yang kita tinggal. Ini gak ada. Sunnah yang lain masih banyak waktunya. Tapi usahakan sholat tarawih ini sholat spesial di bulan Ramadan tidak ada yang kita tinggal. Ada juga yang bertanya, saat saya pulang kerja malam, lakukan sendiri di rumah. Tidak apa-apa. Bahkan memang kalau sholat sunnah itu bisa dilakukan di rumah bisa lebih baik begitu ya. Tapi kadang-kadang kalau di rumah kan pengennya buru-buru. 11 rakaat itu berat banget begitu ya. Tapi kalau kita lakukan berjamaah, ada yang 11, ada yang sampai 23 rakaat dan seterusnya, terasa lebih. Nah ini sholat menjadi amal yang paling utama. Kalau bisa ditingkatkan kualitasnya, berjamaah,
Setiap langkah menghapuskan dosa, setiap langkah meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Kita sudah masuk masjid ini, sudah azan, nunggu qomat. Selama kita berada di dalam masjid, kita sudah termasuk orang yang melaksanakan ibadah salat. Begitu disebutkan dalam hadis. Itu amal yang pertama, yaitu sempurnakan sholat kita. Tingkatkan kualitasnya berjamaah. Bagi ibu-ibu, kalaupun di rumah usahakan bersama dengan anak. Usahakan berjamaah. Kemudian yang kedua adalah ibadah puasa itu sendiri. Ini ibadah yang keistimewaannya adalah ibadah ini rahasia antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah yang lain mah yang lain tahu. Apalagi sholat berjamaah. Ya, kanan kiri kita tahu. Ketika kita berinfak bersedekah minimal yang menerima tahu. Kita melaksanakan ibadah haji setahun sebelumnya orang sudah tahu, oh si fulan akan berangkat haji. Tapi kalau ibadah puasa nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa menjamin saya ini puasa? 100% nggak ada yang bisa menjamin. Hanya antara yang melakukannya dan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah diuji keimanan kita ini diuji. Bisa nggak kita melakukan ibadah? Hanya Allah yang tahu. Kalau orang, ya kita dulu pernah belajar berpuasa. Kalau lemas mah bisa dibuat. Bibir kering bisa saja direkayasa. Tapi hati ini tidak bisa dibohong. Kita tidak hanya minta dilihat oleh manusia. Itu ibadah puasa nggak ada begitu. Yang ada adalah kita ini sedang dilihat oleh Allah. Makanya di dalam hadis qudsi disebutkan asyamu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku rahasia. Kemudian biarlah aku yang menentukan sendiri ganjarannya. Allah sendiri yang menentukan ganjarannya. Berapa besarnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena ini ibadah tadi. Menunjukkan kesempurnaan iman kita, akidah kita hanya tidak ada yang suami dengan istrinya, bapak dengan anaknya, kita dengan teman-teman kita. Tidak ada yang bisa menjamin. Semuanya adalah rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu dan orang yang melakukannya. Itu. Makanya tadi ganjarannya wa ana ajzibih. Aku yang menentukan. Dan tadi dikaitkan dengan ayat tentang sabar. Inilah ibadah yang melatih kesabaran kita. Orang yang tadinya punya fasilitas banyak untuk makan dan minum hampir tidak ada masalah. Bahkan dia sudah menyiapkan harta untuk setahun, 10 tahun ke depan. Tapi pada bulan Ramadan ini ikut merasakan semua. Ikut merasakan semua. Orang yang dalam dirinya mau makan di mana. Pertanyaannya begitu. Bukan kita makan atau enggak. Mau makan di mana kita. Mau makan apa. Tapi pada bulan Ramadan ini diuji kesabarannya. Diuji kesabarannya oleh Allah dengan pengalaman yang sama yang biasa dirasakan oleh orang yang lain. Oleh orang-orang fakir miskin di sekitar. Nah ini adalah ibadah yang menanamkan kepada kita nilai kesabaran. Nah kemudian Nabi menjelaskan ada etikanya. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa fala yarfus, jangan berkata yang kotor. Yang vulgar. Ya kalau sekarang bukan hanya berkata ya, mungkin membuat tulisan, mengirim stiker-stiker yang tidak layak. Termasuk kita ini punya apa namanya handphone dan seterusnya. Kadang-kadang itu muncul gambar-gambar yang
yang tidak layak untuk kita lihat di bulan Ramadan. Makanya mesti hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Dia bisa muncul. Kita perlu apa ingin cari di Google, ternyata muncul yang lain. Ini mesti dibatasi betul. Jangan-jangan walayarfus walayashab, dan jangan berteriak. Orang sedang melaksanakan ibadah, kita rendahkan suara kita. Kita jaga. Kemudian fa in sabahu ahadun, jika kita dihina oleh seseorang, kita dipancing emosi kita. Au qatalahu, diajak berkelahi, faqul inni shaib, kata Nabi, katakan, maaf saya sedang berpuasa. Jadi betapa orang yang sedang berpuasa ini disuruh mengontrol dirinya. Disuruh tidak lagi terusik dengan keadaan yang lain. Kita sedang ibadah. Kalau kita sholat kan durasi waktunya hanya sebentar. Kalau zakat ketika kita memberikan. Ketika kita sedang beribadah puasa, memang ini sepanjang hari. Dari mulai subuh sampai nanti maghrib. Itu kita sedang dalam keadaan ibadah. Maka diusahakan kita hanya melakukan kebaikan-kebaikan saat ibadah. Dan Nabi sudah memperingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak dari orang yang puasa, dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Laparnya dapat, hausnya dapat, tapi pahalanya tidak ada habis. Makanya kalau kita lihat, ada ulama yang menyebutkan level-level orang berpuasa. Ada saumul awam, puasa orang awam, itu puasa perut saja. Yang penting nggak makan, nggak minum, lurus dia. Itu menurut persepsinya. Ada saumul khawas, dia bukan hanya perut yang puasa. Naik, panca inderanya dijaga tadi. Lisannya dijaga, lisannya ikut berpuasa, telinganya tidak mendengar kecuali yang baik. Murattal, nasihat-nasihat petuah para ulama. Gosip-gosip dia tinggalkan. Kemudian dia tidak melakukan kecuali hal-hal yang baik. Tangannya ini untuk kebaikan. Kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Ini 30 hari kita dilatih. Harapannya nanti keluar bulan Ramadan udah otomatis nih. Lama-lama mata itu kalau melihat yang nggak baik udah otomatis dia menghindar. Telinga mendengar yang tidak baik dia langsung tinggalkan. Lisan kan susah ya. Karena daging tak bertulang. Tapi ketika nanti lama-kelamaan refleks hanya ingin mengatakan sesuatu yang baik, ketika mengatakan yang tidak baik dia langsung refleks. Tangan kita diharapkan setelah 30 hari ada simulasi yang panjang, lama-kelamaan panca indera kita udah terbiasa. Kan begitu. Ternyata setelah dilatih lama, kita merasakan kenikmatan. Alhamdulillah. Yang tadinya awalnya berat, kan bangun sebelum subuh di hari-hari yang lain kan berat ya, butuh mujahadah. Nah setelah simulasi bulan Ramadan kita disuruh sahur, kemudian sholat subuh berjamaah, nanti lama-kelamaan terbiasa. Kaki hanya melangkah ke tempat yang baik. Tangan hanya melakukan yang baik-baik. Terutama ini, kaki dan tangan kan begitu disebutkan dalam surat Yasin. Nanti pada hari kiamat, lisan kita dibungkam. Yang bisa berbicara ini tangan. Wa tashhadu arjuluhum, yang bisa dirahmati Allah, nanti lisan kita nggak lagi bisa ngomong di hadapan Allah, kaki dan tangan yang bisa berbicara. Itu adalah representasi dari anggota badan yang banyak peran. Makanya kalau kita lihat hukum qisas itu kan gak jauh dari tangan dan kaki. Orang mencuri, mana yang dipotong? Tangannya, tangan kanan. Kemudian melakukan lagi
diselingin tuh kaki. Kemudian tangan lagi, kaki lagi. Karena memang dua anggota badan inilah. Dan nanti dua anggota badan ini yang diberikan kesempatan berbicara di hadapan Allah. Nah kita latih. Itu shaumul khawas. Puasa orang khusus. Puasanya bukan hanya lapar dan ada shaumul khawasul khawas. Di atasnya lagi. Itu orang yang puasa bukan hanya anggota badannya, tapi juga hatinya itu hanya mengingat Allah. Terus. Selalu berzikir. Ada zikir di dalam hatinya Allah, Allah, Allah. Melihat segala sesuatu ada di dalam hatinya kebesaran. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Jadi bukan hanya panca inderanya yang berpuasa, tapi itu yang sesuai dengan bacaan doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita sudah mengatakan hidupku, sepanjang hidupku ini dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Kalau memang begitu kita sesuai. Itu yang kedua, ibadah puasa. Wassalah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ada ulama yang menafsirkan sabar itu adalah puasa. Minta tolonglah dengan puasa dan sholat. Di bulan Ramadan ada puasa sunnah, itu ibadah yang sangat luar biasa. Sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah amal yang pertama kali dihisab. Puasa adalah ibadah rahasia yang ganjarannya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga jamaah, Ramadan alladzi unzila fihi, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril itu datang. Jadi Jibril kalau malam bulan Ramadan yalqahu, bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngapain? Fayudarisuhul Quran. Tadarus baca Al-Quran. Memang sangat ditekankannya di waktu malam. Baca Al-Quran sangat ditekankannya di waktu malam. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi bersama malaikat Jibril fi kulli lailatin, pada setiap malam dari bulan Ramadan. Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan nggak hatam, mau di bulan apa lagi kita hatam Al-Quran? Kita kejar. Memang nggak bisa lagi di waktu sisa ya. Kalau kita ingin hatam Al-Quran, satu halaman berapa menit? Oh saya butuh 5 menit. Berarti 5 kali 20, 100 menit. Diluangkan waktunya. Oh saya nggak sampai 5 menit, 3 menit udah selesai. 3 kali 20 minimal 1 jam. Diluangkan waktu kita. Masya Allah. Nikmat Al-Quran. Lihat apa yang Allah gambarkan tentang Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang kita gak ada lagi keraguan di dalam. Isinya itu kalimat-kalimat, petuah-petuah, nasihat-nasihat, pesan-pesan yang mahal. Sampai di dalam surat kalau tidak salah disebutkan Allah nazzala ahsanal hadisi kitaban. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ahsanal kalimat yang paling baik, nasihat-nasihat yang paling baik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'an. Ya kita mau ada anak kita misalnya mau merantau ke negeri orang.
Kira-kira pesan apa yang kita sampaikan? Apakah kita ingin menyampaikan pesan, nak, kamu makan 3 kali sehari ya? Nah, kamu nanti kalau mau tidur sikat gigi dulu ya. Nggak mungkin kita sampaikan pesan-pesan itu nggak penting. Pasti kita sampaikan pesan-pesan yang paling baik. Nah, cari tempat kos atau tempat tinggal yang dekat dengan masjid. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kamu akan ketemu orang-orang yang baik di situ. Nah, kita akan pesankan kalimat-kalimat telah menurunkan Al-Quran, begitu disebutkan ahsanal hadis. Ini adalah kalimat-kalimat dari Allah yang paling mulia. Ahsanal hadis kitaban. Dilanjutkan ayat tadi, mutasyabiham mathani. Kalimat-kalimat itu mirip satu sama lain. Kita baca di surat Al-Baqarah ayat 2 begitu. Zalikal kitabu la raiba fihi. Di ayat yang lain di awal surat Al-Kahfi, walam yaj'al lahu iwaja. Enggak ada kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an itu yang bengkok, enggak ada. Lurus semuanya. Kemudian ada lagi kitabun anzalnahu mubarak. Al-Qur'an itu adalah kitab yang di dalamnya banyak keberkahan. Itu semuanya mirip menjelaskan tentang Al-Quran. Masanya berulang-ulang. Tapi di dalam tafsir dijelaskan pengulangan-pengulangan itu kalau kita renungkan tidak ada yang menjenuhkan kita. Selalu ada pesan-pesan yang berbeda satu sama lain. Itu selalu ada pesan yang berbeda. Termasuk di dalam ayat ini. Allah menjelaskan Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban. Allah menurunkan kitab yang di dalamnya kalimat-kalimat mulia. Mutasyabiham mathaniya, yang serupa dan berulang-ulang. Dilanjutkan ayat tersebut, taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang dekat kepada Allah SWT sampai kalau bahasa kita bulu kuduknya berdiri ketika mendengarkan nasihat-nasihat Allah dalam taksyair, gemetar. Luar biasa ya. Ayat Al-Quran menjelaskan begini. Misalnya ada satu ayat dalam Al-Quran. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika orang dikasih nikmat banyak, dia bilang Allah sedang menghina saya. Betul itu. Itu perasaan kita semua. Tapi Allah jelaskan, kalau nggak begitu. Salah itu. Belum tentu orang dengan kenikmatan yang banyak Allah sedang memuliakannya. Dan belum tentu Allah sedang rendahkan seperti Nabi Ayub alaihissalam diuji. Kemudian Allah merendahkan. Tidak. Kekayaan dan kemiskinan, kesulitan dan kelapangan itu sama-sama baiknya bagi orang beriman. Masya Allah. Itu Allah jelaskan banyak dalam Al-Quran. Setiap ayat dia punya kandungan makna yang luar biasa. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bisa gemetar ini. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-Quran itu turunnya dari Allah. Minallahi ta'ala, bukan dari manusia. Kita dapat SMS dari menteri. Gimana perasaan kita? Bacanya gimana? Nah, berbunga-bunga ya. Kalau bisa isi WA itu gak dihapus, dikasih bintang ya. Kalau perlu di di screenshot kemudian disimpan dengan baik. Perasaan kita berbeda. Kenapa? Bukan isinya saja, tapi orang yang menyampaikan itu luar biasa. Nah, Al-Quran adalah tanzilul kitabi minallah. Itu adalah kitab yang turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz, Al-Hakim. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa. Artinya apa? Ketaatan kita tidak menambah kemuliaan Allah. Kemungkaran, kekufuran kita tidak menurunkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Allah ngatur kita bukan karena Allah butuh. Beda dengan orang bikin aturan karena dia butuh. Tapi Allah tidak. Allah membuat aturan untuk manusia demi kemaslahatan manusia. Karena tadi tidak bertambah kemuliaan Allah dengan ketundukan. Itu Al-Quran. Nah, coba naik sedikit. Ketika kita sudah terbiasa hatam, ketika Ramadan, coba dikit-dikit. Ayat-ayatnya itu sangat luar biasa. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ada yang kamu benci, tapi ternyata aman kita. Saya dulu nggak suka ini. Saya dulu menolak ini. Kenapa saya minta begini, Allah kasih begini. Tapi setelah 10 tahun ternyata itulah yang terbaik buat kita. Wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita pengen sesuatu itu, ternyata ketika kita minta Allah nggak kasih. Setelah kita renungkan, kalau Allah kasih itu bisa jadi berbahaya buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Banyak sekali berita-berita yang Allah sampaikan, kalimat-kalimat pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, itu menjadi pesan yang sangat mahal buat kita. Tilawah naik sedikit, baca terjemah. Kemudian renungkan apa maksudnya. Apalagi kalau ada tafsir yang berbahasa Indonesia dibaca. Karena setiap ayat itu tadi, taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah kasih begini. Banyak sekali. Apalagi berita-berita yang gaib terkait kehidupan akhirat. Kemudian yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan kita untuk selalu berbagi. Ada orang bertanya, Ustaz, gimana ya supaya kita tidak selalu merasa seolah-olah ujian ini datang bertubi-tubi. Kita bisa sabar, kita bisa kuat. Gimana sih caranya? Salah satu rahasianya adalah tetap berbagi. Kita kan, kenapa kita merasa, oh kayaknya saya diuji terus, diuji bertubi-tubi, yang satu belum selesai udah datang lagi. Karena kita selalu melihatnya ke dalam diri kita, ini apa yang kurang, apa yang kurang. Tapi coba sekali-sekali iringi keadaan-keadaan kita yang sulit dengan tetap berbagi. Melihat orang tersenyum ketika kita bersedekah, Masya Allah, itu feedbacknya ke kita lebih besar. Karena tadi kebanyakan kita ke internal kita, nggak keluar. Kita tidak melihat orang lain, hanya melihat diri kita saja. Terutama berbagi makanan berbuka. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri. Siapa yang memberi makan kepada yang sedang berbuka puasa, dia dapat tuh pahalanya. Kita kan pengen pahalanya banyak. Kita kan pengen kali lipat dari yang lain. Di antara rahasianya adalah berbagi makanan iftar. Begitu kata Nabi. Siapa yang memberi makanan kepada yang sedang berbuka puasa, kana lahu mislu ajrihim, dia dapat tuh pahala seperti yang Allah berikan kepada yang berpuasa tadi. Berlipat-lipat. Kalau di kampung-kampung ya kita, itu kalau buka puasa bersama bukan dijadwal, tapi masing-masing bawa makanan yang dia punya dari rumahnya itu. Ada yang bawa buahnya, ada yang bawa roti, ada yang bawa kurma. Jadi makanan itu bisa macam-macam. Kemudian berusaha tadi, dia ingin mendapatkan kemuliaan itu bukan hanya sehari. Kan kalau digilir cuma sehari. Kamu 10 Ramadan. Tapi kalau orang tua kita dulu, udah masing-masing bawa aja apa dari rumahnya, makan yang ada di situ.
Itu salah satunya karena ingin dia mendapatkan fadilah, memberikan makan iftar bukan hanya itu salah satu berbagi terus. Insya Allah kalau kita biasa berbagi, Nabi sudah menjamin mana qasat malun dan sedekah. Gak ada orang yang jadi miskin gara-gara berinfak dan bersedekah. Yang ada bal yazdad, terus bertambah. Saya pernah sholat di pom bensin di Cikampek itu. Waktu itu habis kondangan di daerah Cirebon. Karena sudah malam sekitar jam 9 sholat isya. Di pom bensin itu masjidnya bagus. Nah saya kaget di belakang itu kok kayak ada bangunan asrama. Ternyata ada pesantren. Saya ngobrol itu ada orang yang jaga malam, saya tanya. Ini kok ada pesantren di belakang pom bensin? Iya Ustaz, ini yang membangun pemilik pom bensin ini. Ini. Tujuannya adalah supaya anak-anak pegawai pom bensin dia yang mau sekolah di situ gratis. Sekolah berasrama pesantren. Itu prioritasnya adalah untuk pegawai-pegawai yang kerja di tempat itu. Kemudian apalagi yang diceritakan? Ustaz, setelah dibangun pesantren itu sekarang dia punya pom bensin yang kedua, yang ketiga. Bertambah banyak Ustaz hartanya. Kemudian dia punya lagi bengkel moge di sama di tol Cikampek, saya dikasih lihat motor gede itu. Jadi dia menceritakan setelah dia bangun pesantren bukan bertambah miskin, bisnisnya bertambah. Kalau mensedekah nggak akan berkurang. Nggak akan berkurang orang yang rajin bersedekah. Coba aja. Makin bertambah. Jadi jangan hanya ngelihat ke dalam. Kalau ngelihat ke dalam, berapapun yang kita punya kurang, gitu kan? Punya gaji dulu. Kita juga kurang. Karena kita ngelihatnya ke dalam. Coba, dengan gaji 1 juta kita masih bisa sisihkan 10.000 kepada orang yang fakir dan miskin. Kita perlu latih juga anak-anak kita seperti itu. Dulu saya itu kalau pulang sore sudah bawa sekarung, isinya tadi botol-botol bekas. Itu kalau saya ketemu, kita usahakan tidak ada yang terlewat. Karena mungkin berapa banyak uang yang bisa dikumpulkan dengan satu karung botol bekas itu mungkin ketika diuangkan nggak seberapa, tapi kita bisa berikan 10.000 dia akan tersenyum buat. Karena dia akan berpikir 10.000 itu dia harus mengumpulkan berapa karung. Gitu. Dia tersenyum. Itu nanti kembalinya ke kita lebih mahal dari 10.000. Kan banyak orang sekarang problemnya bukan nggak punya uang, tapi merasa dirinya tidak bermakna. Kok jiwa saya kosong sih? Gitu ya. Karena tadi dia tidak berinteraksi dengan yang lain, dia melihatnya ke dalam, tidak berbagi, sehingga tidak mendapatkan respon positif dari orang lain. Dia selalu dirinya merasa kurang, tidak bermakna. Ketika dia bisa berbagi, ada orang tersenyum, ada orang bisa bayar SPP karena infak yang kita berikan. Masya Allah. Kita akan merasakan diri kita bermakna buat. Karena Rasulullah ajwadan nas. Nabi itu orangnya sangat dermawan. Pernah kan habis sholat wajib, Nabi jadi imam, habis itu Nabi bangun. Kaget sahabat, gak biasanya. Nabi biasanya berzikir dulu. Kok Nabi langsung pulang? Kemudian gak lama Nabi balik lagi. Nabi yakin sahabat akan bertanya. Nabi jelaskan. Tadi masih ada kepingan emas di rumah. Aku tidak ingin kepingan emas itu dia menginap lebih lama lagi di rumah. Nah, ketika bulan Ramadan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan lebih banyak lagi infak sedekah. Kita usahakan begitu. Kalau perlu ditarget sedekah saya selama bulan Ramadan sekian. Insya Allah pasca Ramadan Allah akan berikan lebih banyak. Kan
Itu kan. Banyak rezeki kita yang datangnya itu bukan dari sumber bulanan yang udah jelas. Banyaknya yang gak jelas sih. Kita dapat sehat di tengah wabah seperti ini, apa bukan anugerah dari Allah? Itu anugerah yang sangat luar biasa. Ada yang 3 hari di ICU harus 100 juta dia bayarkan. Udah dibayar 100 juta, ternyata Allah Subhanahu wa taala memang belum menyembuhkan. Kembali kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kita tarik. Kalau saya mau infak selama Ramadan ini 1 juta. Nah, dulu tahun kemarin berapa infak kita? Tahun ini sekian. Karena berbeda. Berinfak, bersedekah di bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Semuanya berlipat ganda. Nah, ini yang keempat. Bulan Ramadan, bulan berbagi. Pertama tadi, sholat 5 waktu kita tingkatkan kualitas. Puasa kita usahakan banyak kebaikan yang kita lakukan. Puasa seluruh anggota badan kita. Kemudian yang ketiga, bacaan Quran kita udah sampai target belum? Kalau misalnya kita ingin hatam sekali 1 hari 1 juz, ini hari ke-6. Ini juz 6. Kalau belum, lebih banyak baca Al-Quran lebih banyak. Kemudian hari yang keempat, berbagi, terutama jadi untuk makanan iftar. Bisa jadi ada tetangga sebelah kita di kampung, dia mau buka puasa aja bingung. Dia mau buka puasa bingung. Ada terakhir, bulan Ramadan adalah bulan kita bermunajat, berdoa. Banyak berdoa kepada Allah karena kita sedang ibadah. Di dalam penjelasan ayat tentang Ramadan, di situ disisipkan perintah tentang berdoa. Ayat 186. Wahai Rasulullah, kalau ada hambaku bertanya tentang aku, jawab aku ini qarib. Allah tahu apa kebutuhan kita. Allah tahu apa kekurangan kita. Banyak kebutuhan yang mungkin gak masuk dalam otak kita. Kayaknya gak mampu. Tapi bersama Allah tidak ada yang mustahil. Bersama Allah, Allah akan melindungi kita. Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dekat kepada Allah. Allah melindungi Nabi Ibrahim. Laut tidak bisa menenggelamkan Nabi Musa. Kenapa? Karena pisau tidak bisa menyembelih Nabi Ismail. Padahal sudah di lehernya kan? Kenapa? Karena Nabi Ismail dekat kepada Allah dan Allah melindungi. Ikan yang besar, apakah ikan hiu atau ikan paus, tidak bisa memakan Nabi Yunus alaihissalam. Karena Nabi Yunus dekat kepada Allah dan Allah melindungi Nabi. Itu padahal kondisi-kondisi yang 99,9% orang itu sudah dalam logika kita sudah selesai. Sudah di dalam api yang membara, sudah di tengah laut yang dalam. Pisau sudah ada di lehernya. 99,9% menurut kita sudah selesai. Tapi ketika dilindungi oleh Allah tidak ada yang bisa mengusik, tidak ada yang bisa menyentuh. Allah begitu dekat dengan kita. Jangan sampai kita merasa pertolongan manusia itu lebih besar dari pertolongan Allah. Jangan sampai kita merasa curhat kita kepada manusia itu lebih kita butuhkan daripada curhat kita kepada Allah. Qarib, Allah itu dekat dengan kita. Tidak ada yang jauh. Kalau bisa curhat kita kepada Allah jauh lebih besar daripada curhat kita kepada manusia. Qarib, Allah dekat dengan kita. Allah tahu sebelum kita cerita, sebelum kita bermunajat, Allah tahu.
Apalagi kalau kita terus berdoa, bermunajat, kita tundukkan hati kita kepada Allah. Justru bisa jadi kesulitan-kesulitan yang kita alami maksudnya adalah baik untuk kita. Supaya ibadah kita makin khusyuk. Supaya ibadah kita makin banyak. Supaya amal soleh kita semakin berlipat-lipat. Saya ingat dulu ketika peristiwa Cilandak. Itu dulu ada itu. Cilandak bom-bom itu kan. Itu di Jakarta itu. Itu semuanya orang berbondong-bondong masuk ke dalam mana? Ke dalam masjid. Berzikir, istighfar terus begitu. Karena suara-suara apa namanya? Mesiu begitu ya. Wih, gitu. Justru ketika diuji seperti itu, semua justru kita khawatir hal-hal yang menyenangkan yang Allah berikan kepada kita justru membuat kita makin jauh dari Allah. Kalau seperti itu yang terjadi, tentunya kita tidak inginkan kenikmatan yang banyak, tapi membuat kita makin jauh dari Allah. Kita tidak inginkan itu. Nanti endingnya tidak baik. Ketika ada kesulitan, kita makin dekat kepada Allah, makin bertobat, makin pasrah, makin tawakal kita kepada Allah sampai nanti kita rasakan betul pertolongan Allah itu luar biasa. Itulah yang kita harap. Sehingga keyakinan kita kepada Allah semakin besar dan meningkat terus. Ada seorang kiai di antara yang menarik, beliau cerita, dia betul-betul ingin merasakan kedekatannya dengan Allah. Dan Allah menjamin rezekinya. Apa yang dia lakukan? Dia berangkat ke hutan. Kemudian semua bekal-bekal dia itu dia kasih kepada orang yang nganternya. Dia ingin uji sejauh mana saya ini yakin dan tawakal kepada Allah. Dan ternyata saya hidup di hutan tanpa apa yang saya bawa, Allah kasihkan rezeki. Tidak. Allah tidak. Yang sederhana saja, yang kecil-kecil yang kita anggap remeh, tidak ada kedudukannya. Itu sudah Allah jamin, apalagi manusia yang Allah sebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Apalagi manusia, makhluk yang Allah sudah sebutkan di hadapan para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bilang kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi ini dari kalangan manusia. Apakah mungkin manusia akan itu? Yang ada adalah manusia meninggalkan Allah SWT. Karena Allah sudah katakan, ini qarib, aku ini dekat kepada manusia. Allah tidak jauh. Uji budak watadai zadaan. Aku akan penuhi apapun yang diminta oleh hamba. Saya yakin doa-doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang Allah ijabah, yang terbaik buat kita. Ada anak kecil minta uang. Bapak yang baik, dia akan sesuaikan dengan kebutuhan anak. Bapak yang baik, dia akan nggak kasih ya. Dia nggak akan kasih uang, karena justru dengan uang 1 juta ini bisa berdampak buruk. Tapi diberikan, nah kamu 5.000 saja. Karena kalau dikasih 1 juta, waduh, apa nanti kamu buat dengan uang sebanyak itu? Kamu cukup ini 5.000, bahkan 2.000. Sehingga nanti apa yang dibeli sesuai dengan, mungkin kita begitu. Allah akan memberikan yang terbaik. Nanti dikasih kelebihan kita bingung nanti. Uji budak watadai izadan. Fal yastajibuli. Hendaknya hambaku yang berdoa dia penuhi kewajiban-kewajibannya kepada aku. Sesuai dengan surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iya. Jangan iyyaka nasta'in saja, tapi enggak wa iyyaka na'budu. Ibadahnya enggak, mintanya doang. Tidak ibadah kepada Allah. Jauh dari Allah SWT. Tapi giliran meminta kepada Allah.
nanti diberikan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fal yastajibu li, Allah minta penuhi kewajiban. Dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipastikan semuanya itu bisa dilakukan. Puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sudah banyak orang-orang dulu juga puasa. Jadi nggak ada pertanyaan tuh. Salat yang tadinya 50 hanya menjadi 5 waktu. Dan ternyata anak kecil pun bisa sholat. Anak kecil bisa sholat. Anak kelas TK, 1 SD, udah pada bisa sholat. Gak ada. Udah gitu masih banyak dispensasi. Gak bisa berdiri, boleh duduk. Gak duduk, boleh berbaring. Puasa bagi yang bepergian, boleh nanti ganti hari yang lain. Memang betul-betul gak puasa, boleh bayar fidyah. Begitu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ringan. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku la'allahum yarshudun. Semoga mereka mendapatkan petunjuk. Nah, itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita lihat. Ini sudah hari ke-6. Apakah ibadah-ibadah itu sudah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan sholat 5 waktu kita? Dan begitu ya. Yang jauh-jauh dari masjid kita kurangi aktivitas kita yang tidak baik dari seluruh anggota badan. Kemudian bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Kemudian sekali-sekali baca terjemahnya sampai hati kita ini merasakan getaran dari Al-Quran. Jangan hanya cerita-cerita horor yang membuat hati kita bergetar begitu ya. Tapi bisa nggak bacaan Al-Quran itu kemudian memberikan getaran, terutama juz 29, juz 30 itu yang pendek-pendek kalau kita renungkan, Masya Allah. Itu luar biasa. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa sih yang membuat kamu tertipu sehingga kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Apa sih yang membuat kamu enggan dekat kepada Allah? Ditanya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Padahal allazi khalaqaka fasawwaka fa'adal. Allah yang menciptakan kamu, masa kamu tinggalin? Orang yang ngasih makan kamu aja nggak boleh kamu tinggalin. Allah yang menciptakan kamu tinggalkan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ditanya itu sama Allah. Apa sih wahai manusia? Karena aku udah kasih semuanya. Kok masih mau menjauh dariku ya wahai manusia? Ditanya oleh Allah. Itu kalimat-kalimat yang pendek di juz 30 kalau kita renungkan. Dia menghunjam satu-satu kayak dipukul itu. Gak cukup sekali. Makanya ayatnya pendek-pendek. Gak panjang begitu ya. Iza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat. Semuanya itu Allah gambar. Itu kita disentuh. Kapan itu terjadi? Ketika kita sedikit-sedikit renungkan apa maknanya. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan berbaik. Usahakan ditarget, saya 1 juta ini bulan ini. Ada infak di masjid, ada iftar, ada sahur nanti 10 hari terakhir. Insya Allah tidak akan berkurang. Kemudian yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa, terutama ketika kita sedang berbuka. Lisa'imi inda fitrihi da'watun la turaddu. Ada kesempatan yang tidak akan ditolak doa kita ketika kita berbuka puasa. Mudah-mudahan 5 amal ini terus kita jaga, kita tingkatkan, dan kita niatkan kita ibadah Ramadan sampai di penghujung. Karena kadang-kadang masjid itu ramai di awal doang, begitu ya. Habis itu 10 hari yang kedua kosong. Awal Ramadan gelar karpet. Gelar karpet ya. Nah, bulan Ramadan kedua di dalam itu nggak cukup. Kalau melihat awal Ramadan masjid mau lantai 2 ini. Nanti lantai 2, lantai 3 gitu. Itu udah pertengahan, apalagi di penghujung udah sepi. Padahal tidak seperti itu apa yang Nabi contohkan. Makin dekat Ramadan berakhir, makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cukup ya.